Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Sumber Pendanaan dan Manajemen Keuangan. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nur Cahyadi, Sarjana Sains Terapan Magister Manajemen. Berikut nama-nama anggota kelompok 3. Yang pertama, Galuh Ayu Anggraini dengan NIM 200301164. Yang kedua, Sylvia Turkia 200301177. Yang ketiga, Ahmad Zuhairi Firdaus dengan NIM 200301189. Yang keempat, Satiratul At'af dengan NIM 200301194. Dan yang terakhir, Rahmatul Fauzia dengan NIM 200301205. Pengertian sumber pendanaan. Menurut Nugroho, yang dimaksud dengan sumber pendanaan adalah dari mana sumber dana yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan investasi berasal. Sumber-sumber pendanaan usaha. Sumber-sumber pendanaan usaha ada 8. Yang pertama, dana pribadi. Dana pribadi berasal dari tabungan pribadi atau deposito ataupun menjual barang-barang berharga dan sebagainya. Yang kedua, dana dari sistem gadai. Dana ini dapat diperoleh dengan menggadaikan barang maupun surat berharga ke lembaga formal maupun non-formal, seperti rumah gadai. Yang ketiga, pinjaman kepada lembaga non-formal. Dana didapatkan dari pinjaman arisan keluarga atau kelompok pertemanan ataupun meminjam dari rentenir. Yang keempat, bermitra atau berpartner. Mendapatkan pendanaan dengan mengundang investor untuk memodali usaha atau pendanaan dari lembaga pengembangan kemitraan. Yang kelima, hibah. Mendapatkan dari perusahaan atau lembaga yang mempunyai program pengembangan kewirausahaan. Yang keenam, pinjaman ke lembaga non-bank. Dana ini berasal dari pinjaman ke koperasi simpan pinjam atau BPR, pinjaman ke lembaga pembiayaan maupun leasing. Yang ketujuh, pinjaman ke bank. Dana didapatkan dengan meminjam langsung ke bank. Dan yang terakhir, pasar modal. Menerbitkan surat hutang dan ditawarkan ke publik melalui pasar modal. Sumber dana berdasarkan waktu. Sumber dana berdasarkan waktu ada 2, yaitu pembiayaan jangka pendek dan pembiayaan jangka panjang. Pembiayaan jangka pendek, jenis pembiayaan ini digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan sehari-hari yang wajib dikembalikan dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti dari sumber internal, factoring atau anjak piutang, trade credit, commercial paper, commercial banks, uang teman, uang keluarga, dan lain sebagainya. Yang kedua, pembiayaan jangka panjang. Uang atau dana yang didapat perusahaan untuk berbagai keperluan jangka panjang perusahaan dari kreditor, investor, pemilik perusahaan, dan lain-lain. Sumber-sumber dana perusahaan. Yang pertama ada dana internal, dana yang berasal dari internal perusahaan, cash flow internal seperti laba dan akumulasi penyusutan, ataupun berasal dari penjualan aset usaha atau aset pribadi. Yang kedua ada dana investor, yang merupakan sumber dana dari pihak eksternal yang tertarik pada berinvestasi pada bisnis atau usaha yang sedang atau akan dijalankan. Yang ketiga ada dana supplier, merupakan sumber dana yang tidak secara langsung terlihat sebagai fisik uang, namun sumber dana dari supplier berupa fasilitas tempo pembayaran yang lebih panjang. Yang keempat ada dana lembaga keuangan. Ini merupakan lembaga keuangan dimaksud dapat berupa bank ataupun lembaga-lembaga pembiayaan lainnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pendanaan usaha. Pertama ada perhatikan secara cermat sumber modal atau dana. Kalau berasal dari pihak ketiga, perhatikan tingkat suku bunga peminjamannya. Terus dalam jangka beberapa waktu lama modal bisa kembali. Yang D, perhatikan seberapa lama kontrak pinjaman modal atau dana tersebut. Yang E, perhitungan dan pelajari secara cermat masalah keuangan suatu usaha agar proses pencicilannya untuk mengembalikan suatu tepat pada waktu yang telah ditentukan. Yang F, jalin kerjasama yang baik antara kedua belah pihak, antara pelaku usaha dengan investor.
Dan G. Perhatikan seberapa pesat peluang usaha yang dijalankan. Dan terakhir, untuk yang berasal dari luar jadikan sebagai tambahan bukan sebagai modal dasar untuk memulai suatu usaha. Definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan didefinisikan sebagai cara mengolah sumber-sumber dana atau financing dan mengalokasikan dana atau investment tersebut secara efektif dan efisien dalam suatu kegiatan usaha atau bisnis. Manajemen keuangan dinilai sangat penting karena bertujuan untuk meminimalisasi resiko dan memaksimalkan keuntungan melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan secara sistematik. Tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki tujuan antara lain adalah memaksimalkan nilai perusahaan, membina relasi dengan pasar modal dan pasar uang. Selain itu, tujuan dengan adanya manajer keuangan untuk mengelola dana perusahaan pada suatu perusahaan secara umum adalah untuk memaksimalisasi nilai perusahaan. Fungsi utama manajemen keuangan, investment decision, keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola perusahaan. Financing decision, keputusan berkaitan dengan penetapan sumber dana yang diperlukan dan penetapan pertimbangan pembelanjaan yang terbaik. Asset management decision, keputusan berkaitan penggunaan dan pengelolaan aktiva. Selanjutnya yaitu aktivitas manajemen keuangan. Aktivitas manajemen keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, aktivitas pembiayaan atau financing activity. Aktivitas pembiayaan ialah kegiatan pemilik dan manajemen perusahaan untuk mencari sumber modal atau sumber eksternal dan internal untuk membiayai kegiatan bisnis. Yang kedua yaitu aktivitas investasi atau investment activity. Aktivitas investasi adalah kegiatan penggunaan dana berdasarkan pemikiran hasil yang sebesar-besarnya dan resiko yang sekecil-kecilnya. Dan yang ketiga yaitu aktivitas bisnis atau business activity. Aktivitas bisnis adalah kegiatan untuk mencari laba melalui efektivitas penjualan barang atau jasa efisiensi biaya yang akan menghasilkan laba. Aktivitas itu dapat dilihat dari laporan laba rugi. Baik, terima kasih telah menyimak video dari kelompok kami dari awal hingga akhir. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.